akan sangat mudah kita ngomong kayak gini. Cukuplah. What else? Mau apa lagi? Bapak Ibu yang hari ini udah kepikir pensiun, udah pikir udahlah mau apa lagi pastor, saya udah tua, maafkan saya ya Bapak Ibu, saya udah ini pastor, udahlah yang muda-muda aja, saya katakan perjalananmu belum selesai. Masih ada yang jauh lebih besar yang Tuhan mau berikan. Selama nafas ini belum berhenti. Nafas yang dititipkan ini belum habis dan belum diambil. Dia masih titipkan dalam hidupmu. Jauh lebih besar. Yang membuat saya menangis ketika saya melihat Nigeria. Terakhir kali saya datang ke sana. Saya pikir 17 juta apalagi ya. Dicatat tuh, ditulis tuh di jalan-jalannya mereka karena itu satu perumahan semuanya milik gereja, saudaraku. Jadi di pinggiran visinya mereka itu ditulis di kayak spanduk-spanduk, ditulisnya 40 juta jiwa. Saya tuh kayak what? Kehausan yang seperti itu menuntut harga yang harus dibayar. And they are willing to pay the price. Itu sebabnya Yosua berkata, kenapa kamu masih bermalas-malas? Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Hari ini boleh gak saya yang mengatakan kepada saudara? Jangan saya tuh, saudaraku, nanti setelah ini saudara udah gak sayang saya lagi. Saudara lihat kiri kanan aja deh. Jadi biar kiri kanan yang ngomong. Kenapa masih bermalas-malas? Senggollah ke kiri kanannya. Kenapa masih bermalas-malas? Masih banyak janji Tuhan yang belum tergenapi. Pastor, kadangkala kalau kita dengar kata rebut, munculnya kalau nggak hati-hati kan jadi konotasinya ada negatif dong. Itu sebabnya saya mau ngajak saudara lihat dulu nih, yang direbut apa gitu. Yang Tuhan suruh rebut apa? Karena exactly kata-kata yang dipakai memang rebut. Tapi apakah rebutnya yang negatif, Bu? Yuk kita lihat dulu ya. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 12 ngomong gini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti hidupmu adalah pertandingan iman. Pertandingan iman itu artinya antara yang dilihat dengan yang dipercayai beda. Dalam pertandingan iman, bagaimana engkau mengubah dari yang dilihatnya tidak seperti janji sampai janjinya benar-benar digenapi. Itu sebabnya di sini dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jangan nyerah di tengah jalan, jangan berhenti di tengah jalan. Disuruh setelah itu rebutlah hidup yang kekal. Kalau disuruh ngerebut berarti ada pihak yang satu yang akan berusaha ngambil enggak? Jangan lupa loh saudaraku, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepadamu. Tapi akan selalu ada iblis yang tidak akan senang dan akan berusaha curi itu dari dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kenapa dikatakan disuruh bertanding dengan pertandingan yang benar. Karena dalam pertandingan itu, iblis akan berusaha mencuri bagian kita. Rebut itu keselamatan, hidup yang kekal. Ditambah lagi Pak, untuk itulah engkau telah dipanggil. That is your calling. Itu panggilanmu. Jadi hari ini sadari. Engkau disuruh merebut, bukan ngerebut yang sia-sia. Aminnya yang paling keras. Engkau disuruh rebut yang punya nilai kekekalan. In fact saudara, kalau saudara turun, boleh nggak ya multimedia munculin ayat 10 ya? Sama, masih di 1 Timotius 6, tapi ayat sebelumnya saudaraku, Rasul Paulus itu malah justru mengingatkan, jangan merebut yang sia-sia. Jangan ngerebutnya yang salah. Apa itu Rasul Paulus berbicara tentang cinta uang?
Ternyata saudaraku ada banyak orang yang karena cinta uang, mengejar, memburu uang. Boleh nggak saya ngomong, mengejar, memburu itu punya nilai yang sama seperti merebut. Kelihatan ya effortnya, bukan hanya sekedar mengambil. Mengejar, memburu uang, banyak orang menyimpang dari iman. Akhirnya menyiksa dirinya dalam berbagai duka. Maksudnya gimana pastor? Banyak penderitaannya. Berapa banyak saudara dengar kisah orang berebut warisan? Segitunya saudaraku. Tapi akhirnya kehilangan keluarga. Merebutnya jangan yang salah. Berapa banyak saudara dengar kisah ngerebut istri orang, ngerebut suami orang. Yang seperti ini mana bisa tenang sih saudara? Dengar ini saudaraku hari ini. Kalau ngerebut suaminya orang, ngerebut istrinya orang, akan ada satu titik saudara juga akan berpikir balik. Gimana kalau gilirannya nanti direbut pelakor lain? So nggak akan pernah tenang Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Jangan ngerebut yang salah. Ngerebutnya harus yang mulia. Yang kekekalan. Maksudnya gimana pastor? Kalau ada momennya di mana sekian waktunya kadang saudara engkau merasa kayak kehilangan anak, kehilangan keluarga, kayak udah jauh gitu. Boleh direbut lagi enggak hati anak saudara? Ada sebagian orang yang saya lihat ya saudaraku, hari-hari ini hidupnya terkurung dalam kebencian, kemarahan, terpenjara untuk mengasihani diri sendiri. Kalau di tempat ini ada saat ini di dalam nama Yesus, rebut kembali kebahagiaanmu boleh? Jangan izinkan iblis itu torture you that much. Rebut lagi yuk. It belongs to you. Ambil. Tapi boleh nggak saya tambahkan lagi? Saya disclaimer dulu supaya saudara nggak salah mengartikan perkataan saya. Boleh nggak rebut hatinya Tuhan? Pastor, what do you mean? Kalau nggak hati-hati disalah artikan nih. Kenapa kok rebut hatinya Tuhan? Apa yang dimaksud pastor? Eagerness-nya itu loh saudaraku. Apa? Kerinduannya itu loh. Kehausannya yang begitu rupa untuk menyenangkan hati Tuhannya itu loh. Rebut hati Tuhan. Dan dalam hal yang satu ini, saya rasa dalam Alkitab kalau bicara menyenangkan hati Tuhan, akan langsung muncul satu pribadi. Belajar dari Daud. Apa yang membuat Tuhan tuh sampai segitu jatuh cintanya sama Daud, saudaraku? Karena eagerness-nya Pak. Kayak gimana ya Pak, keinginannya itu begitu besarnya gitu. Nyenengin hati Tuhannya tuh segitunya gitu. Itu sebabnya kenapa saya menggunakan bahasa rebut hati Tuhan. Karena actually itu berbicara effortnya itu loh. Bu, Daud itu ya apa? Gimana ngomongnya ya? Bapak Ibu di sini yang sudah menikah tuh. Dulu sampai akhirnya jadi istrinya. Itu perjuangannya gimana Pak? Loh nggak mungkin loh ya. Saudara, kamu mau apa enggak? Enggak mau ya sudah. Gitu kan enggak mungkin. Bapak-bapak, halo. Sampai akhirnya istrinya mau itu diapain? Wah direbut katanya. Rebutnya gimana Pak? Oh bakpao. Aduh bakpao Bu. Bapak-bapak saya tanya nih, kapan terakhir gombalin istrinya? Dulu saudara waktu pacaran sama istri tiap hari digombalin. Aduh cantik sekali. Aduh kamu mah yang paling tahu hatiku. Tiap hari digombalin kayak gitu. Sampai akhirnya dapat. Tapi setelah dapat, setelah jadi istri. Nah,
Nah, kapan terakhir bapak-bapak gombalin istrinya? Harus sering-sering loh. Loh benar, Pak Obaja usia sudah 72 tahun. Kalau dekat sama Bu Obaja setiap kali, ini ada saksinya saudaraku. Itu kalau dekat sama istri selalu ngomong, istriku ini istri terbaik di dunia. Loh benar, awalnya Bu Obaja kalau digituin, ibu-ibu kan gitu tuh. Kalau dipuji suaminya, tapi lama-lama saudaraku, telinganya terbuka lebar. Lama-lama. Tahukah saudara, bapak-bapak ketika kau lakukan itu, kau sedang menyirami istrimu. Dia akan menua secara umur, tapi akan semakin cantik ketika disirami terus dengan cinta. Masalahnya orang Kristen tuh di sini, ini kok pada seneng banget ya? Tuh Pak, pada butuh tuh ibu-ibunya tuh. Masalahnya dengan orang Kristen sama Bapak Ibu. Dulu awal-awal kenal Tuhan, segitunya loh sama Tuhan. Habis-habisannya. Berapa banyak saudara masih ingat awal mula engkau jumpa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Seperti apa apimu? Di mana lagi itu sekarang? Masih punya kerinduan sebesar itu untuk datang beribadah? Masihkah pelayanan adalah sebuah kehormatan? Masihkah saudara bisa mengatakan berdiri di atas mimbar ini adalah satu privilege untuk melayani Tuhan? Kadang kalau enggak hati-hati, udah enggak pernah gombalin Tuhan tuh. Daud saudaraku, yang sampai bikin Tuhan jatuh cinta. Belum apa-apa, suka dikit-dikit naikin pujian. Setelah jadi raja, nggak cukup dia sendiri. Dia bikin seluruh bangsa Israel menaikkan pujian 24 jam sehari buat Tuhan. Sudah dibikin pondok Daud, nggak cukup. Dia berpikir bagaimana aku bisa mendirikan rumah bait Allah yang begitu megah buat Tuhanku yang besar. Saudara kalau jadi Tuhan gimana nggak tersentuh sih? Setelah diberkati Pak, tambah habis-habisan lagi melayani Tuhan. Setelah diangkat, setelah dibawa Tuhan tinggi, pakai kekayaannya justru lebih lagi jadi berkat. Mensupport terus agendanya Tuhan dijadikan di muka bumi ini. Kalau seperti itu gimana Tuhan gak jatuh cinta Bapak Ibu? Segitunya Daud. KA Surabaya boleh gak sih saya ajak yuk rebut hatinya Tuhan dengan cara beribadah. Bangun ibadahmu yang benar di hadapan Tuhan. Pastor, gimana bangun ibadah yang benar? Senggol kiri kanan Bapak Ibu, jangan datang terlambat. Datang lebih awal. Yang lain belum ada gak apa-apa. Duduk di sini, ngomong sama Tuhan. Tuhan, yang lain terlambat, aku nomor 1 datang. Terserah mau yang lain menyembahnya seperti apa. Tapi saudara masuk di sini langsung ngomong Tuhan, I miss you. Itu gombalin Tuhan saudara. Saya disclaimer loh ya. Pastor Nita ngajarin gombalin Tuhan. Kata gombalin artinya bohongin. Enggak saudaraku, no, saya disclaimer. Jangan dipakai dengan cara yang salah. Itu adalah kata gaul Pak. Lah nanti masuk dipotong. Pastor Nita ngajarin kita gombalin Tuhan. Pengajaran sesat. Habislah saudaraku. Tapi tahu dong saudara maksudnya gaul dong. Ketika yang lain dengar firman cuman amin. Ketika yang lain dengar firman terserah mau yang lain kayak apa. Saudara lo aminnya yang paling keras.
Pendetanya ngomong apa, yang lain gak amin, saudara amin paling keras. Itu jadi punya saudara. Terserah yang lain bagaimana. Ada banyak orang Kristen saya lihat bilang amin, bilang haleluya, takut, senggol kiri kanan. Enggak dosa, Pak. Apalagi di gereja. Enggak dosa bilang amin, haleluya, tepuk tangan yang paling meriah. Enggak dosa. Amin, Bapak Ibu. Gombalin Tuhan. Bikin tambah seneng Tuhannya. Datang ke tempat ini sampai di satu titik ya saudaraku. Di setiap hari Minggu di ibadah jam 9, engkau belum datang. Tuhan mudah nongkrongin. Ana ya Pak Freddy. Loh dia lihat, apakah saudara pikir Tuhan itu enggak lihat satu-satu? Loh dia lihat. Dia tahu yang satu ini tiap datang paling depan, paling antusias, paling seru. Jangankan Tuhan, saya aja lihat. Loh saya hafal, jemaat itu kan punya sarangnya ya. Iya toh, saudara kalau duduk kan ya di situ-situ aja toh. Pokoknya kalau tiap hari Minggu naik itu kan, oh si Adis, kan gitu. Tuhan juga sama loh. Setiap kali yang satu ini datang, isinya ngomel terus. Tuhan jahat, Tuhan ini. Sama yang satu datang, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik. Padahal Tuhan tuh lihat penderitaannya besar, Tuhan tuh lihat perjuangannya enggak gampang. Tapi terus dari mulutnya ngomong, Tuhan engkau selalu baik. Kapan Tuhan meninggalkan aku? Kapan Tuhan enggak baik? Kalau saudara jadi Tuhan, lebih senang yang mana? Nah kan, saudara sendiri yang ngomong kan? Rebut hatinya Tuhan yuk. Dengan kita mempersembahkan ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Boleh gak rebut hati Tuhan juga dengan jaga hidup bener yuk? Terserah orang mau bilang rugi. Mumpung ada kesempatan, cuan. Yang lain tipu-tipu, kita nggak ikut-ikut, hancur Pak. Zaman sekarang, saya nggak tahu orang Surabaya itu, saya itu menemukan ya saudaraku, ternyata orang Surabaya itu medoknya nggak jauh-jauh beda sama orang Solo, saudara. Jadi saya di sini tuh malah justru seneng. Kenapa saudara? Karena ada yang lebih parah dari saya gitu. Saya menemukan temen gitu. Wah, saya pikir, wah medoknya kok lumayan juga gitu saudaraku. Coba ya saudaraku, saya ajak saudara, kalau orang bilang jujur ajur, di hadapan Tuhan, jujur, justru langkah kakinya dilindungi Tuhan. Rugi gak apa-apa? Pastor saya udah disakiti, saya udah dikhianati, saya udah ditipu, saya dihabisin. Orang bilang saya bodoh, pastor ngelakuin yang saya lakuin. Bodoh di depan manusia, dipakai Tuhan untuk mempermalukan kok, gak apa-apa. It's okay. Firman Tuhan ngomong seperti anjing aku di depanmu, tapi aku tetap ada di sana. Karena bagianku, warisanku, Tuhanku sampai selama-lamanya. Kadang ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor Nita ngapain, Pastor Nita segitunya. Saya sangat menjaga saudaraku. Manusia boleh ditipu saudara. Tuhanmu gak pernah bisa ditipu. Rebut hatinya yuk Pak. Jaga yuk, gak punya motivasi aneh-aneh. Murni terus aja. Bersihin terus. Ngomong sama Tuhan. Manusia boleh gak lihat. Tapi aku sama Tuhan. Sama seperti ke istrinya ngomong saudaraku. Sama Tuhan juga sama. Tuhan aku padamu. Itu. Aku padamu. Yang lain terserah mau seperti apa. Aku ngerjain bukan untuk dipuji. Aku ngerjain bukan untuk diperhatikan. Aku ngerjain karena Tuhan sudah lebih dari baik dalam hidupku.
Dan kalau bicara ngerebut hatinya Tuhan, tahukah saudara ada satu cara